gitu, kayak tulang patah. Posisi anjing masih ku pegang, masih ku gendong, sampai aku taruh ke lantai itu pelan-pelan. Sampai gimana ya rasanya itu kan. Abis itu aku paksain lah buat jalan, buat anjing itu pipis dulu. Abis itu aku bawa lagi ke atas. Aku bilang lah, sampai aku kan pakai sepatu. Pas pakai sepatu itu aku penasaran, aku lihat lah kakiku, wah langsung hitam si pinggirannya itu kan. Kayaknya ini tulang, kata bilang. Terpaksa lah, tadinya nggak bakal aku bilangin kan, karena tahu bos saya pastinya panik kayak gitu. Tapi aku bilang, kataku, kayaknya kakiku ini sakit banget deh, kataku. Kenapa? Aku keselio tadi di sana, aku bilang gitu kan. Kok bisa? Iya, pas bawa anjing, bilang, lihat, waduh, katanya gitu kan. Coba kamu jalan, bisa nggak? Aku nggak bisa jalan, sakit, gitu kan. Kayaknya ini aku harus ke dokter deh. Perlu kamu ke dokter? Ya, soalnya ini tulang, aku bilang gitu. Nah, habis itu kita pulang itu, dibawalah ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, kan, ibun broken katanya gitu kan. Nah, habis itu kan sampai kebingungan dia nggak bisa ngurusin aku di langsung lah dia balikin aku ke sini, ke Hong Kong ini. Malamnya itu pagi, malah jam 3 pagi aku dijemput sama taksi gitu. Langsung dibawa ke sini, tapi diantar dengan asistennya dia, orang kepercayaannya dia di sana. Habis itu aku sudah seminggu di sini, majikanku balik yang dari Thailand itu. Entah kenapa dia itu kayak mencari kesalahan aku. Bilang rumah di sana berapa kan. Habis itu terus dia ngambil HP-ku. Dia semua liatin HP-ku, aku chat sama siapa, foto-foto sama siapa, lihat semua videonya itu kan, dua-duanya HP-ku itu. Terus dia bilang gini, kenapa kamu tiktokan sama orang-orang yang di sana? Ada kan di sana itu ada orang yang suka part-time di rumahnya dia. Itu juga nggak setiap hari. Paling berjam itu dalam seminggu 2 kali paling kayak gitu. Aku tuh kalau misalkan tiktokan kayak gitu biar menghibur diri kan gitu kan, goyang-goyang sama temen kayak gitu kan. Dia mungkin nggak suka, ya mungkin aku terima, itu kesalahanku gitu kan. Terus katanya aku udah nggak mau masukkan lagi, aku mau keluarin kamu, interminate kamu gitu. Nah, pertanyaanku, kalau misalkan aku di interminate dengan keadaan kakiku, emang ada majikan yang mau gitu kan. Nah, abis itu ya udah katanya, besok kamu ikutin dulu sampai kontrol lagi. Setelah kontrol kemarin, udah kan ada hasil lagi kan, hasil di di X-ray gitu. Ini kata dokter itu belum apa-apa, belum ada sembuhnya sama sekali, masih dalam keadaan seperti itu. Ini bisanya paling cepat itu 2-3 bulan, tapi kamu harus istirahat total, nggak boleh move gitu kan, nggak boleh banyak gerak. Terus si bosku datang lagi pas malamnya itu, katanya gini, ini kaki kamu, wah itu mah cuma retak kayak gitu, nanti juga cepat sembuh. Terus aku bilang, ini aku ada buktinya, ada fotonya yang dari rumah sakit kemarin. Nih, pas dia lihat, ya mungkin dia juga agak ketakutan kan. Oke, katanya, aku rawat kamu sampai 2 bulan karena dokter bilang kamu harus istirahat sampai 2 bulan kan katanya. Udahlah, aku biarin kamu di sini. Kemarin dia ngomongnya seperti ini, aku nggak bisa rawat kamu di sini, aku nggak bisa jaga kamu di sini, dan aku nggak bisa menampung kamu lama-lama di sini gitu. Seolah-olah dia itu mengusir aku kan. Kalau kemarin udah ada informasi dari dokter harus kayak gitu lagi, dia lah mempertimbangkan mungkin. Oke, karena aku majikan kamu, aku mau tanggung jawab katanya gitu. Sampai 2 bulan itu. Nanti selepas 2 bulan itu nggak tahu, kita omongkan lagi selanjutnya katanya. Selanjutnya, kalau misalkan kakiku masih kayak gini, terus dia mau kehilangan aku, itu gimana? Karena gini Mbak, kecelakaan itu di Thailand. Iya. Oke.
Dan kamu sekarang posisinya udah balik Hong Kong? Iya. Oke. Itulah kenapa saya meminta kalian saat kalian bekerja di luar negeri, diajak majikan ke tempat lain, saya itu nyuruh kalian untuk tidak ikut. Alasannya satu, kecelakaan kerja tidak ditanggung oleh asuransi Hong Kong. Oh ya. Nomor dua, majikan bisa saja mengelak bahwa itu kecelakaan kerja. Kan kowe nggak kira yo mungkin juga kowe tibone karo joget-joget, itu alibi majikan ya. Ngerti nggak maksudku? Kenapa dia melihat telepon-teleponmu? Karena dia ingin mencari kesalahan kamu. Itu tentunya seperti itu. Dan ketiga, kaki saya ini pernah patah. Ini sweat. Tetapi jika perusahaan merasa ataupun majikan merasa kamu tidak bermanfaat, ya boleh dong kamu dipecat. Karena itu lek kerja meneh bukan di dalam Hong Kong, kuwi hati-hati. Nek majikanmu apik jek wedi gak apa-apa. Kadang-kadang majikan iki momor gak wedi, gak wedi. Ngerti nggak? Apakah kamu seandainya dipecat bisa cari majikan lagi? Itu kan konsekuensimu. Majikan mungkin memberikan kompensasi mek duit tok, tapi kan cacatmu tidak bisa dikompensasi, sayang. Iya. Benar nggak sih? Itu adalah kerugian mutlak pada diri kita sendiri. Kan Miss Yuni selalu mengingatkan hati-hati lek kerja. Ini kan terbukti kan apa yang saya omongkan. Majikan itu sayang sama kamu karena kamu bermanfaat. Saat kamu sudah tidak ada manfaatnya, sesayang apapun majikan sama kamu, dia akan cari alasan untuk membuang kamu. Benar atau tidak kata-kata ini? Iya, benar. Iya. Karena itulah pada kenyataannya, mereka hanya butuh sehatmu. Dia nggak butuh sakitmu dan dia nggak peduli kamu sakit. Karena itu jaga dirimu. Jangan baperan kalau majikan itu suka sama kamu, cinta sama kamu, sayang sama kamu, kamu dianggap keluarga telek. Giliran loro kowe digua. Iya benar, Miss. Itu kenyataan. Makanya saya selalu bilang ojo sombong lek dapat majikan baik. Jangan pernah adigang-adikung sombong saat dapat majikan baik. Guys, saya ada di Thailand. Hai guys, saya di Amerika. Hai guys. Enggak gitu konsepnya. Tapi buat hiburan enggak apa-apa. Maksud saya adalah jangan terlalu membanggakan majikan terlalu baik. Karena pada ujung-ujungnya kalau kita nggak sehat, kita didepak keluar. Lek kita sudah tidak bermanfaat, alah digua wis totoan wis. Ya saiki pertanyaannya, apakah kamu boleh dipecat? Boleh, siapa yang larang? Maka dari itu jaga kesehatanmu. Majikan paling pakai kompensasi tondok, sikilmu yo ora kira iso pulih. Meneh pas musim dingin. Kaki retak iki nyilu banget. Nyilu banget. Kamu masih belum kena musim dingin. Musim dingin itu di persendian itu kayak protol kabeh. Ya. Iya, Miss. Jaga kesehatanmu wes, pulihno tulangmu iku. Soalnya kaki itu tumpuan loh, Nduk. Iya, makanya itu buat step aja aku sakit banget gitu, nggak bisa ketahan. Ndek sangkal putung loh, Nduk. Ndek sangkal putung diijet-ijet dikrek ngono malah ngiso pisan. Tergantung tulangmu rapuh apa enggak. Lek tulangmu rapuh dikrek protol kabeh malahan. Iya. Coba cari itu sangkal putung di Hong Kong, apa enak sangkal putung rek? Kaya gak ono. Sangkal putung itu apa? Sangkal putung iki tukang urut yo. Ya tukang urut iku. Paham ya? Ya. Mau tidak mau makanya tetap lakukan yang terbaik. Kalau bisa tetap kerja di situ, karena kalau majikan baru belum tentu mau menerima kamu, pincang. Iya, makanya itu aku selalu jadi tanda tanya tuh itu, apakah ada orang yang mau mempekerjakan saya dengan seperti ini kan, kayak gitu. Tapi majikan bukan berarti tidak bisa memecat kamu, ngerti nggak? Iya. Ya wes kondisinya cepet. Miss Yuni cuma bisa mendoakan cepat pulih, bekerja seperti biasanya. Jika kamu sudah bisa bertahan di situ, jadi katakan sama majikan bahwa kamu masih bisa bekerja, intinya seperti itu aja. Karena majikan itu biasanya nggak peduli kamu seperti apa, itu majikan biasanya nggak peduli, Dok. Ya. Iya. Jaga dirimu baik-baik ya, Dok. Iya, Miss. Ada pertanyaan lain mungkin?
Miss tahu tentang tukang urut di sini? Ya aku ngertinya dukun ya, Dok. Gak. Miss Yuni gak ngerti tukang dukun, tukang urut orang ngerti. Miss Yuni kira ngerti. Dek dokter coba itu loh, Dok. Apa sih yang kaki bawah itu di telapak atau dengkul? Dok. Halo, pas di telapak itu loh. Oh, yang ugel-ugelan sikil. Bukan, jadi di atas jari kelingking. Di atas jari kelingking. Di atas jari kelingking. Iya kan, ini kan ada apa namanya tuh, saluran yang buat kelingking. Nah, di situ di tengah-tengah punggungnya telapak, apa namanya itu? Hah, di bawah punggungnya telapak. Punggungnya apa? Apa sih kamu bilang ya? Jari kelingking, iya, tulang itu. Kelingkingnya apa? Jentik, Miss, jentik. Oh, jentik, tungkak kudu. Bukan tungkak. Kelingking loh, Miss. Jentik. Oh, jentik gigi. Jentik dukure. Juntik dukure. Delamaan ini. Jentik. Apa iki? Kesleo tando awak mungkin kesleo gitu ya. Kayak keceltit gini ya, kamu jalan tit gitu ya. Malik gini ya. Iya, nah itu tuh yang kena tuh tulangnya. Kemarin kan udah di X-ray juga kan, jadi ketahuan mana yang ininya, yang patahnya itu. Oh, oke. Anu ae nduk ono dukun Cina iku ono apa sih namanya? Sengkrokapi apa kropi ngono lah. Aduh, aku lek bahasa Inggris kok gak iso ngomong aku. Pedokrapi apa mbok terapi gitu loh, Nduk. Oh, gitu ya. Takok majikamu ono kok sing terapi ndek belung-belung ngono ki. Otorterapi jarene arek. Fisioterapi. Aku tanya sama dia, nggak ada kalau di sini katanya gitu. Adanya cuma dokter aja. Ada di fisioterapi, otroterapi. Ada kok. Engko tak takone arek-arek engko lek sing maca komen engko deloken ya. Ya, Nduk. Ada ontroterapi, ortopedi. Apa meneh arek-arek iki lek ngekeki advice iki goweding aku gak kena dipercaya kabeh. Fisioterapi, ortoterapi. Halah mbuh. Wis ngono-ngono kuwi lho, Nduk, coba diketik. Chungyi ya, Ndek Chungyi ngono lho. Diketik, Nduk, ada, Nduk. Biasanya darah Yunlong karo Qingyi. Oh, kemarin aku pergi ke spesialis ortopedis. Terus? Di situ. Heeh. Nah, itu kan udah di ronsen juga, dan hasilnya seperti itu. Katanya ini kaki nggak boleh digerakin. Kalau digerakin dia pasti bakal rengatnya tambah parah, katanya gitu. Terus piye? Kalau bablas dikengkeng gitu. Apa nggak ngerti? Aduh, bahasamu ki. Kamu orang mana toh? Aku orang Sunda. Orang Sunda. Jekengkeng itu apa bahasane, Rek? Apa sih? Kaku. Aku. Kaku gitu kakimu. Jadi kalau ditekan itu kayak ngilu, sakitnya luar biasa kayak gitu loh. Oh, iku tak suwuk mari kuwi, Nduk. Di subur. Aduh. Sakit itu ndek mana sih sakitnya? Gimana ya sakitnya itu? Kalau misalkan kita Pertanyaan saya jawaban dengan singkat padat. Sakitnya di mana sih? Di pas kita mau Enggak. Bukan di situ sakitnya. Saya sudah bisa nerawang ini di mana sakitnya. Mau napak itu pas Enggak, bukan di situ sakitnya. Tahu nggak sakitnya di mana? Jadi kayak di Markona, jawab pertanyaan saya. Sakitnya di mana? di kaki. Di mulutmu itu loh. Coba mulutmu nggak muni sakit, kan nggak sakit. Aduh. Enak penyusup barang mlebu. Sakit itu di mulut. Coba mulutmu diem. Sakit nggak? Enggak. Ya udah. Wes sembuh besok, wes sembuh. Sembuh dikasih beras kencur lah. Tak sembur teko kene.
Iya. Nggak sakit lah. Itu semua dari mindset juga, walaupun karena Miss Yuni sendiri kakinya patah 2 bulan saya di rumah sakit. Saat mulutmu selalu berkata sakit, maka akan sakit terus, Dok. Makanya saya bilang, sakit itu di mana sih? Di mulut. Setiap kali kamu bilang sakit, itu mulutmu yang sakit. Coba kamu sakit gak usah direken lah kasaran ngomong. Kowe ngerti apa ora? Aku ki asline kutilen, Dok. Kutil kuwi loworo sakit. Tak olesi obat iso loworo. Tapi kan yang sakit cangkeme. Jadi tak olesi ya karo bilang kapok rasano pecicilane kutil ndek kene. Ngerti nggak? Sama dengan kamu. Wes gak apa-apa wes. Semua itu dari hati ya. Ya. Oke. Ya. Sekarang Mbah Dukun metu wisan ya wes. Tutup teleponnya. Oke, terima kasih Miss. Yo, I love you. Bye bye. Ya, kari-kari ini main dukun-dukunan ora usah serius-serius wong urip kok serius banget. Nyantai aja. Yang sakit kan dari cangkem. Bener apa ora? Wes ngono kowe santai aja. Siapa yang telepon lagi? Tunggu sebentar teman-teman, ada yang telepon lagi. Kita kondisikan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss Yuni, cantik kok gak ada suaranya. Saya ada Mbak, ada di sini. Kenapa? Ada.